Ya udah guys, balik lagi dengan Gadget ID di sini. Nah, di video kali ini gue mau compare dua handphone yang sebenarnya sudah kita review sebelumnya sebulan lalu ya. Ini adalah perbandingan antara Realme GT Neo 3T melawan Xiaomi 11T. Nah, yang bikin menarik adalah karena handphone ini punya harga yang saling salip menyalip guys. Jadi, ketika pre-order GT Neo 3 ini harganya di 5,5 juta dan harganya mirip dengan Xiaomi 11T ketika launching saat itu ya. Tapi sebenarnya dari versi ketika pertama rilis, Xiaomi 11 itu harganya lebih mahal guys, di 6 juta. Nah, tapi per hari ini ya, keduanya itu kebalik lagi nih guys. Xiaomi nurunin harga sampai 500 ribu. Jadi sekarang harga ofisialnya 11T itu di 5 juta. Realme di 5,2. Wow, ini adalah keuntungan buat konsumen Indonesia. So, jadi buat kalian yang punya uang 5 juta, pengen dapat flagship killer, pilih mana nih? Xiaomi 11T atau Realme GT Neo 3? Jadi video ini adalah ngebandingin antara keduanya dan tentunya akan berguna buat kalian. Jadi nonton video ini sampai habis. Nah, kita bicara desainnya. Desain dari keduanya tuh menurut gue keren banget ya. Sama-sama tidak meninggalkan sidik jari. Realme ini bener-bener keren, elegan, dan sangat mature atau dewasa ya. Sedangkan Xiaomi 11 juga nggak kalah ya. Tapi dia punya desain yang lebih tebal sedikit ya. Gue pribadi walaupun ini adalah desain kamera 6 bulan lalu, tapi 11T ini bener-bener desain yang setiap kali gue lihat, gue masih tetap takjub. Dan juga untuk digenggam, Realme GT Neo 3T ini terasa lebih enak ya untuk digenggam ya. Tapi lagi-lagi bukan artinya itu bagus ya. Tetap pilihan kepada kalian lebih suka body yang lebih lebar atau body yang lebih langsing. Kalau gue selalu milih untuk didesain, gue lebih suka desainnya Realme GT Neo 3 karena lebih elegan aja. 8 dengan 8,5. Nah, untuk display, keduanya juga sama-sama mirip. Masing-masing menggunakan AMOLED, support HDR+, dan masing-masing sudah support 120Hz refresh rate tinggi. Tapi untuk soal memilih layar yang paling enak yang mana ya? Kalau secara spek memang Realme itu lebih bright di bawah terik matahari. Tapi untuk pengaturan warna, tweak ya, keduanya tuh bisa diatur sesuai dengan selera kalian. Kalian mau yang vivid, mau yang warm gitu ya, mau yang sang cold, nah itu bisa disetting keduanya. Jadi untuk masalah setting keduanya oke. Dan memang di mata keduanya memang sulit untuk dibedakan ya. Hanya masalah selera aja. Realme Corning Gorilla Glass 5 sedangkan si 11T pakai Gorilla Glass Victus. Sama-sama merek Gorilla. Dan untuk rasio dan deeper inch-nya juga masih sama nih guys. Jadi emang bener-bener tipis banget. Tapi yang bikin gue seneng Realme adalah dia punya refresh rate yang adaptif atau yang punya HRR ya. Jadi kalau kita idle, dia 120Hz-nya akan default balik lagi ke 60Hz. Jadi cocok buat kalian yang senengnya itu hemat-hematan daya. Karena kalau si Realme itu secara default dia cuma punya dua settingan ya, 120Hz atau mode standar. Meskipun keduanya kalau kayak kita buka Chrome, Instagram gitu ya yang tidak memerlukan refresh rate tinggi, keduanya akan turun ke 60Hz. Ketika diem, ya idle, dia akan default balik ke settingan yang rendah. Sedangkan Xiaomi akan stay di 120Hz. Nah, jadi buat kalian yang senangnya tenaga yang tinggi, selalu always on, mungkin Xiaomi pilihan kalian. Tapi buat kalian yang senang hemat-hematan, Realme pilihan yang kalian. Jadi pilih yang mana untuk layar? Menurut gue yang paling besar menentukan adalah ukuran layarnya. Xiaomi itu lebih wide dan lebih lebar, sedangkan Realme lebih ramping. Gue pribadi, gue lebih senang yang wide. Jadi untuk layar gue pilih Xiaomi. Untuk OS-nya, masing-masing sama bisa pakai di Android 12 yang terbaru ya. Di Xiaomi sudah diupdate. Realme UI atau MIUI? Ini sebenarnya lagi-lagi soal selera. Tapi gue lebih suka Realme. Kenapa? Realme UI itu rasa gue tuh dia sedikit lebih fluid ya. Kalau kita bicara default ya, meskipun keduanya bisa diotak-atik sampai dalam gitu ya, dan punya kemiripan, misalnya dark mode yang bisa kita atur dan bisa kita schedule, tapi pada Realme itu dark mode yang nggak terlalu dark, gray mode. Juga Realme Labs yang ada gimmick tambahan sensor-sensor yang bisa ngecek blood pressure ya. Jadi ini Realme Labs ini gue nggak ngerti kenapa dia masih masuk kategori Realme Labs. Jadi lu perlu aktifkan ini secara manual ya. Jadi seperti kita punya smartwatch digital yang bisa ngecek kondisi blood pressure kita atau saturasi oksigen kita lewat fingerprint reader. Nah, lagi keunggulan di Realme adalah dia sudah support fingerprint display di layar. Sedangkan Xiaomi masih di samping, tidak terasa fleksibnya ya. Tapi anehnya yang Realme itu fingerprintnya agak ke bawah guys. Jadi lumayan sedikit bingung. Lalu untuk prosesornya atau performanya yang mau kita bahas, static mode Snapdragon 870 di Realme melawan di MediaTek
Dimensity 1200, 6 nanometer melawan 7 nanometer pada Realme. Snapdragon 870 sebenarnya adalah Snapdragon yang paling gua suka performanya ya. Dia itu karena dia flagship killer sebenarnya. Karena jujur aja dibandingkan series yang lebih tinggi 888, 870 itu seperti 860 Plus yang menurut gua lebih top antara perbandingan dayanya dengan kemampuan performance-nya. Jadi ada salah satu prosesor yang gue suka. Sedangkan di Dimensity 1200 adalah performance yang ngebut pada multiprosesornya. Tapi hasil benchmarknya jelas ya, Snapdragon 870 ini lebih unggul di Realme ya. Hasil Antutu benchmark gue sempat di 700 ribuan melawan 600 ribuan di Xiaomi. Sebenarnya in real life itu tidak begitu terasa perbedaannya loh guys. Karena untuk performance in daily, misalnya kita bermain game dan sosial media itu mirip-mirip. Kecuali kalau lu adalah orang yang gamers yang suka main gamenya lama, gue saranin 870 lebih bagus karena full loadnya pada CPU throttling emang terlihat Snapdragon ini lebih unggul, dia lebih stabil dan lebih punya performance lebih tinggi. Karena kalau di MediaTek itu terasa bottleneck yang lumayan signifikan ya. Meskipun begitu, untuk settingan games untuk keduanya itu ada di nilai yang sama. Jadi emang sama-sama nilainya mirip-mirip lah untuk bermain game ya. Tapi untuk prosesor, jelas gue pilih Realme. Masuk bagian kamera yang sudah gue review sebelumnya. Jadi kamera keduanya secara detail sudah gue compare di video gue bulan lalu ya. Kalian bisa lihat videonya di atas untuk tahu detail perbedaan kamera keduanya. Di sini akan gue bahas secara singkat. Xiaomi masih mengandalkan kamera favoritnya 108 megapiksel dari Samsung ya, dengan kombinasi 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro. Sedangkan Realme 64 megapiksel, 8 megapiksel dan 2 megapiksel makro. Secara number memang Xiaomi terlebih unggul ya. Gimana dengan hasilnya? Hasil tes gue secara detail, gue lebih suka kameranya Xiaomi karena dia lebih natural. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Realme itu sangat yellowish dan terlihat lebih warm. Dan memang sih dia pop up dan punchy banget. Jadi buat kalian yang seneng warna yang cerah ya dan langsung bisa diupload di sosial media dengan warna yang bagus ya, bagus dalam tanda kutip, itu bisa pilih Realme karena di Realme itu dia akan di boost banget dengan warna yang lebih menarik gitu ya. Sedangkan kalau di Xiaomi itu terlihat lebih natural ya dan lebih balance ya. Buat kalian yang senang ngedit-ngeditnya akan lebih suka pasti di Xiaomi 11T dibandingkan dengan Realme. Juga kamera ultrawide-nya menurut gue ini jauh lebih bagus dibandingkan Realme. Gue nggak tahu Realme itu pakai kamera apa ya. Yang jelas ultrawide di Xiaomi ini pakai Sony juga. Jadi memang terlihat lebih unggul ya di ultrawide. Untuk makro lagi-lagi Xiaomi 11T masih pakai kamera yang paling gue suka. Tapi 5 megapiksel ini sudah autofocus dan punya resolusi yang besar. Saat ini kayaknya nggak ada lawan untuk makro kamera tuh dari si Xiaomi ya. Selain kita bicara makro si Oppo ya tentu yang flagship ya, tapi kalau untuk makro yang 5 megapiksel ini yang terbaik di Xiaomi kalau gua. Untuk Realme sebenarnya 2 megapiksel ya cukup oke, warnanya cukup mengimbangi tapi tetap in details gue lebih suka Xiaomi. Jadi untuk departemen kamera gua lebih suka Xiaomi. Untuk baterai keduanya sama-sama 5000 mAh, tapi Realme punya 80 watt charger yang sudah disertakan juga di penjualannya. Sedangkan Xiaomi 67 watt. Jadi kalau lu ngecas 30 menit aja dari nol itu udah keduanya itu di atas 80% ya. Jadi benar-benar luar biasa pakai kedua handphone ini ya. Tapi untuk hemat-hematan tentu ya Snapdragon lebih unggul dan lebih hemat. Tapi kalau punya chargeran yang biasa yang USB, Xiaomi ini tuh lebih gampang di handlingnya. Jadi pakai chargeran yang lain selain bawaan tuh Xiaomi lebih bisa dan lebih familiar. Sedangkan untuk mengaktifkan 80 wattnya kalian harus pakai aksesoris resminya Realme. Jadi ya pilihan kalian lah mana yang lebih suka di departemen itu, tapi secara default tentu ya Realme harus lebih bagus. Nah jadi guys, kesimpulannya dari kedua handphone ini, GT Neo 3T ini di negara kita tuh punya harga yang sangat bagus banget guys dibandingkan negara lain seperti di India ya. Sedangkan Xiaomi itu adalah handphone yang sebenarnya sudah keluar lebih dulu. Dilemanya tuh begini, harganya mungkin mirip dan sekarang Xiaomi lebih murah. Ini yang bikin bingung. Karena ketika Realme GT Neo 3T ini gue yakin banget gue bakal pilih Realme. Tapi sekarang kita bicara harga, price to performance, Xiaomi ini nggak bisa diremehkan ya. Plus kalian akan mendapatkan settingan 256 harddisk melawan 128. Ini benar-benar bingung. Performanya yang turun sedikit tapi dapat harddisk lebih tinggi, atau performanya yang tinggi tapi harddisknya rendah. Plus Realme punya RAM yang bisa di slider up, bisa diatur expandable RAM hingga plus 5 GB. Jadi ini pilihan yang sangat sulit sebenarnya.
tahun ini guys ya, tahunnya Realme. Kenapa? Karena bicara harga dan spek Realme itu menurut gue pribadi jauh lebih unggul dibanding Xiaomi tahun ini ya. Jadi sekarang ini bener-bener Xiaomi harus memangkas 11T ini sampai 5 juta kembali satu perak untuk mengantisipasi si Realme GT Neo 3T. Kalau punya 5 juta, gue milih mana ya? Kalau gue orang yang jarang ganti handphone, gue akan pilih Xiaomi. Kenapa? Karena dia dapat 256 GB. Walaupun performanya kalah, tapi dengan 256 kita bisa dapat yang lain. Jadi gue ngerasa Xiaomi lebih overall dibandingkan dengan Realme. Tapi buat kalian yang senang ganti-ganti handphone ya, menurut gue pribadi Realme itu pilihan yang bagus buat kalian yang senang main games yang sangat intens. Kalau gue gitu. Nah, kalau lu pilih yang mana? Semoga video ini ngebantu kalian dalam menentukan purchase decision. Mana yang kalian pilih antara Realme dan Xiaomi. Begitu dulu. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.